Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, ini kembali lagi ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Jadi video-video saya ini berisi tentang pengalaman saya saat menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Semoga saja apa yang akan saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, karena ini adalah pengalaman pribadi saya ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Gara28. Assalamualaikum Bang, kenapa ya? Saat sholat berjamaah, dalam badanku kayak aneh nggak karuan. Susah dijelaskan, kayak tegang banget. Kayak mode bahaya, seperti panik attack yang nggak jadi, atau tertahan rasanya seperti di ujung tanduk. Padahal pikiran negatif maupun cemas udah nggak pernah lagi. Karena hal itu saya jadi putus asa dan hilang semangat untuk sholat berjamaah lagi Mas. Padahal saya selalu sering sholat berjamaah, tapi rasa aneh badan itu selalu datang tiba-tiba. Nggak apa-apa teman-teman ya, ini sesuatu yang menurut saya itu wajar sekali untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan gangguan cemas. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita kecemasannya itu belum sepenuhnya itu bisa terkendali. Jadi pada saat kita di keramaian atau pada saat kita itu sholat berjamaah atau mungkin di tempat-tempat yang baru yang banyak orang, kita itu mengalami ya ada colekan sensasi-sensasi seperti itu ya. Itu wajar sekali menurut saya ya. Tapi teman-teman harus dilatih ya, harus melatih diri, membiasakan diri, karena kalau tidak dilatih ini nanti lama-lama teman-teman itu akan terbiasa dengan kenyamanan menurut teman-teman. Jadi untuk pemulihan dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan itu kita itu perlu berlatih ya. Sedikit demi sedikit. Memang rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, terus jadi pesimis gitu ya. Itu ya saya dulu juga mengalaminya. Tapi kalau teman-teman mau berlatih ya, insya Allah nanti lama-lama teman-teman itu akan terbiasa dengan hal seperti itu. Mental teman-teman itu akan semakin kuat. Nanti teman-teman pada saat sholat berjamaah lagi ya, itu juga sensasinya itu akan mulai berkurang, dan nanti normal kembali. Dilatih ya, mungkin teman-teman bisa dari saf yang paling belakang dulu gitu ya, karena biasanya kalau di tengah-tengah seperti saya dulu ya, atau mungkin di saf bagian depan itu seperti kayak tegang ya, bawaannya cemas, bawaannya pingin cepat selesai dan pingin buru-buru pulang ya. Itu saya dulu mengalami seperti itu. Jadi untuk teman-teman ini latih dulu ya, latih dari mungkin dari saf belakang ya. Nanti kalau teman-teman berhasil 1, 2, 3 kali mengatasi sensasi seperti ini pada sholat berjamaah ya, nanti teman-teman itu akan terbiasa, dan saya yakin teman-teman itu nanti juga akan membaik dan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua dari akunnya Bias22 Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kena penyakit ini sudah 10 bulan, sampai keluar dari kerjaan saya karena tidak bisa kerja, dan semua sensasi saya pernah alami. Alhamdulillah saya sekarang sudah mulai pulih. Masa pemulihan sudah tidak seperti dulu. Ya susah diobati, yang susah diobati sesak nafasnya sama asamnya. Tolong caranya gimana Mas biar tidak sesak? Jadi begini ya teman-teman, di saat proses kita itu sudah membaik, itu ada masa yang namanya pemulihan atau masa kita itu penyesuaian. Nah, disitulah ya memang belum sepenuhnya kita itu membaik dari gangguan asam lambung, itu akan muncul 1-2 sensasi, termasuk sesak nafas itu. Jadi itu efek dari asam lambung yang masih sering naik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa usahakan untuk menjaga secara konsisten ya 3P-nya. Pola makannya apalagi itu juga penting ya, pola pikir kita juga menentukan gitu, pola hidup kita juga membantu. Jadi 3 pola itu ya, pola makan, pola hidup, pola pikir, itu kita perbaiki secara bertahap. Terutama nih di pola makan nih, kalau yang masih sering sesek-sesek ini biasanya efek GERD ya teman-teman ya. Jadi asam lambung yang naik di sini, jadi di sini itu seperti kayak tertahan, terus dada itu terasa ngap, terasa enek, terus buat nafas itu kayak susah. Itu saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu ya. Pelan-pelan ya teman-teman, untuk konsumsi minum air putihnya itu usahakan yang hangat. Terus makanan-makanan dijaga dulu. Yang memicu asam lambung sebaiknya kalau teman-teman belum bisa membedakan mana yang cocok dan
mana yang nggak cocok sebaiknya ya dihindari dulu saja. Bertahap ya teman-teman, insya Allah nanti juga akan sembuh. Sensasi seperti ini nanti perlahan-lahan juga akan mulai menghilang. Dan ingat posisi tidur juga ya teman-teman, posisi tidur jangan terlentang. Usahakan bantal itu agak tinggi. Jalani konsisten ya. Kita itu pemulihan dari gangguan ini itu bertahap, perlu kesabaran ya teman-teman ya. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Risa 1053. Selalu nyimak Mas, mau nanya kenapa ya Mas pikiran selalu kemana-mana, mikir yang jelek-jelek terus. Kalau mau mikir yang baik-baik nggak fokus, kalau dengar orang meninggal seperti mau panik, ya wajar ya teman-teman. Itu tandanya gangguan cemas kita itu belum sepenuhnya itu normal ya. Jadi kecemasan kita itu belum sepenuhnya terkendali. Wajar kalau teman-teman itu mengalami hal yang seperti ini ya. Ketika mendengar kabar orang meninggal gitu, kita itu terasa khawatir, terasa kita itu panik. Jadi seolah-olah itu menyamakan diri kita dengan orang lain gitu dalam kondisi seperti itu. Terus nanti kalau meninggal tiba-tiba bagaimana, terus nanti kalau saya nggak sembuh bagaimana. Nah, pokoknya bayangannya selalu negatif seperti itu. Usahakan teman-teman itu mulai berlatih untuk mengalihkan ya. Jadi kalau teman-teman banyak aktivitas, banyak kesibukan, otomatis pikiran-pikiran yang mengarah ke negatif itu teralihkan ya teman-teman. Ini memang tidak instan dan ini perlu dilatih. Prosesnya bertahap dan memang tidak sebentar. Jadi teman-teman harus laten. Semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya user BM9. Suka bumi hadir Mas. Benar apa yang dikatakan Mas Sultan, saya sudah 8 bulan terkena asam lambung, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya kepingin sehat dan sembuh, biarpun aktivitas belum sepenuhnya, tapi saya mencoba semangat dan bangkit dari gangguan asam lambung ini. Ayo teman-teman semangat, bahwa semua sensasi ini tidak berbahaya, ini cuma pikiran kita sendiri. Betul sekali ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa usaha yang perlu kita jalankan secara konsisten ya, termasuk menjaga pola makan, tapi untuk menumbuhkan semangat dalam diri kita ya, itu juga penting sekali. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap konsisten menjalani 3P, terus teman-teman itu jangan putus asa. Walaupun teman-teman sudah merasa membaik, sudah enak, tiba-tiba muncul lagi, seperti drop lagi, ya memang seperti itu. Saya pun dulu juga sama. Memang siklusnya seperti itu, naik, turun, naik, turun, naik, turun, jadi terasa tidak sembuh-sembuh. Terus kita itu kalau terpancing dengan kondisi tersebut ya, nanti kita itu akan berpikir yang yang aneh-aneh, yang macam-macam. Jangan-jangan ini nggak bisa sembuh, jangan-jangan ini nggak bisa normal lagi, kok begini terus. Nah, itu malah akan menimbulkan atau memicu banyaknya muncul sensasi-sensasi yang lain lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat, perubahan sedikit demi sedikit disyukuri ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Heru Triwanda. Saya setiap sudah habis makan pasti berdebar-debar. Apakah ada yang pernah kayak saya? Ya banyak ya teman-teman ya. Ya penderita gangguan asam lambung memang seperti itu. Apalagi yang disertai dengan kecemasan. Kita telat makan debar-debar. Kita habis makan pun kadang muncul sensasi ya. Baik makanan yang kita konsumsi itu yang sudah kita pilih-pilih ya, yang tidak memicu asam lambung, dengan makanan-makanan yang kita konsumsi yang itu juga memicu asam lambung, sama-sama setelah makan biasanya muncul sensasi, akan tetapi intensitasnya itu yang berbeda ya teman-teman, berbeda. Jadi teman-teman itu jangan putus asa ketika teman-teman udah menjaga pola makan, yang mengatur pola makannya juga, tapi teman-teman masih muncul sensasi. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Akan tetapi konsistenkan terus tetap ya 3P-nya ya teman-teman ya, karena pemulihan dari gangguan asam lambung ini itu bertahap dan prosesnya itu tidak sebentar ya teman-teman. Tetap semangat ya, debar-debar itu nanti juga akan pulih dengan sendirinya kalau gangguan cemas kita juga sudah mulai terkendali. Oke teman-teman ya, lanjut lagi dari akunnya sebentar user 07. Bang mau tanya, saya justru nggak kembung, malah mau makan terus, perut terasa kosong, terus telat makan udah kelayangan. Nggak apa-apa, artinya teman-teman itu tidak terbiasa dengan kondisi perut kosong. Dan untuk penderita gangguan asam lambung memang disarankan makan ya, sering makan ya, walaupun sedikit tapi sering-sering gitu ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi kekosongan di lambung kita gitu. Kalau terjadi kekosongan di lambung kita pasti akan memicu banyaknya sensasi yang muncul di area lambung kita, begitu ya teman-teman ya.
Oke, lanjut lagi dari akunnya Tini Zahira 96. Bang, badan goyang-goyang aja setiap hari, nggak hilang-hilang, bikin takut bang. Iya, memang badan goyang, keliengan seperti di atas apa namanya perahu, seperti kita itu mengalami gempa setiap hari ya. Itu memang bikin kita itu takut, takut kenapa-napa dengan diri kita gitu ya. Apakah ada sesuatu penyakit yang berbahaya dalam tubuh kita, tapi setelah kita cek ke dokter, kita periksa ke dokter, katanya nggak apa-apa, katanya hanya terkena gangguan asam lambung, kan semakin bingung kita pastinya, semakin panik gitu ya. Dan dari situlah kita itu seperti apa namanya membayangkan sesuatu yang enggak berhalusinasi, terus akhirnya kecemasan kita semakin tinggi. Setelah kecemasan kita semakin tinggi, sering terjadi panic attack. Nah, itu saya dulu ya teman-teman ya, saya dulu mengalami sama seperti itu, kebingungan-kebingungan seperti itu. Akan tetapi teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Keliengan, sempoyongan, badan oleng, goyang-goyang itu memang sembuhnya itu enggak instan. Ini perlu tahapan. Itu beriringan ya. Ketika kondisi gangguan asam lambung kita sudah mulai membaik, kecemasan kita mulai berangsur-angsur itu mulai normal ya, itu nanti lama-kelamaan itu juga akan hilang dengan sendirinya. Memang tidak bisa dipatok ya kapan waktunya, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, itu tidak bisa dipatok. Saya pun dulu juga merasakan bahwa wah ini sudah di fase seperti ini, kayaknya saya 1 minggu atau 2 minggu lagi sembuh, ternyata masih berbulan-bulan. Jadi untuk teman-teman itu jangan pesimis, tetap optimis teman-teman itu bisa sembuh. 3P tetap jalankan konsisten, semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya user F54Z ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonogiri hadir mas, maaf mau tanya, apa mas Sultan dulu juga ngalami sensasi badan kadang kayak gatal-gatal, kayak alergi gitu? Betul sekali, saya mengalaminya ya, jadi sudah kepikiran kemana-mana. Tapi itu nanti bisa apa namanya sembuh ya teman-teman ya. Jadi ya gimana ya, kalau penderita gangguan asam lambung itu kan kayak kulit-kulit itu terasa kayak kering gitu ya, seperti kayak tidak ada nggak ada apa namanya vitaminnya, keringet itu juga apa namanya muncul itu juga kadang-kadang, sekali keluar itu kadang keringet dingin gitu ya. Itu jadi kulit kita itu terasa kayak kering, terus kayak tidak ya pokoknya kayak kaku-kaku gimana gitu ya. Jadinya ya memang itu efek ya, efek dari kita mengalami gangguan asam lambung. Dan setelah itu saya itu mengalami gatal-gatal ya. Justru saya mengalami gatal-gatal terus biduran itu ketika kondisi saya itu sudah mulai membaik ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu apakah karena apa gatal itu karena efek apa kulit kita itu mau regenerasi kulit, saya juga nggak tahu. Intinya waktu itu saya nggak periksa ke dokter kulit karena saya berpikir lah ini memang efek asam lambung saya yang belum sepenuhnya pulih gitu ya. Nah, ketika kita mencoba mencari tahu malah kalau searching gitu itu malah nanti akan menjadi pikiran kita itu tambah khawatir, tambah cemas, malah memunculkan sensasi-sensasi yang lain. Jadi untuk teman-teman yang mengalami seperti ini ya, kulit gatal-gatal gitu, saya pun dulu juga mengalaminya ya. Saya tidak bisa bilang itu apa namanya karena efek sakit yang lain, itu saya tidak, karena pada saat saya mengalami itu dulu ya, itu memang saya tidak memeriksakan diri ke dokter ya, ini kok kulit gatal-gatal, biduran gitu, dan itu di seluruh badan itu terasa gatal gitu. Saya itu mengalami sama seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itu berangsur membaik dengan sendirinya dalam jangka waktu kalau nggak salah ya mungkin hampir 1 bulan ya. Jadi kadang datang ya, kadang nggak terasa gitu. Yang seringnya itu di malam hari ya teman-teman, di malam hari itu sangat terasa banget gitu ya. Ya semoga saja teman-teman itu tidak mengalami sakit yang lain. Kalau teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter dan tidak didiagnosa penyakit yang lain, teman-teman nggak usah takut ya. Saya dan teman-teman yang lainnya juga banyak yang mengalami hal seperti ini ya teman-teman. Tetap dijaga 3P-nya secara konsisten, insya Allah nanti perlahan-lahan juga akan membaik ya teman-teman ya. Tetap semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rahmat Nur Alim. Saya perut udah enakan, cuman sensasi yang masih awet, keliengan, nyeri ulu hati, mata blur, berkunang-kunang, keringat dingin walau udah olahraga. Dan yang paling lebih awet rasa takut dan cemas sering menghantui. Ya, teman-teman, ini wajar sekali ya, keliengan, nyeri ulu hati, mata blur itu satu paket kalau menurut saya. Karena pada saat saya mengalami keliengan ya, itu juga mengalami mata itu kayak kunang-kunang, kayak blur, seperti tidak ada energinya buat
ya rasanya kayak ngantuk terus gitu ya, udah gitu terus kayak gimana ya kalau jalan itu sempoyongan ya, ya seperti itulah. Saya juga bisa bayangin apa yang dirasakan teman-teman karena saya dulu juga mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Terus rasa takut dan cemas sering menghantui itu awet gitu ya, wajar sekali ya, karena sembuh dari gangguan ini ya itu memang tidak bisa instan gitu. Artinya ketika kita mengalami gangguan asam lambung dan gangguan kecemasan itu memang sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman, sedikit demi sedikit demi sedikit kerasa lambung sudah enak tapi cemas kita itu baru menurun sedikit itu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut intinya ya. Ketika teman-teman sudah mengalami yang namanya banyaknya sensasi yang dulu teman-teman itu takutkan, ternyata itu nggak apa-apa ya teman-teman, patokannya seperti itu aja. Apalagi teman-teman sudah periksa ke dokter ya, tidak didiagnosa penyakit lain, nggak usah khawatir ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik bisa sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetap semangat, salam sehat rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.